Kondisi ayah akhir-akhir ini kurang baik. Sepertinya saya memang perlu menyewa pekerja perawat untuk membantu. Tapi biaya-biaya ini membuat saya pusing. Gaji, asuransi kesehatan, tiket pesawat. Apa saja sebenarnya yang harus saya bayar? Saat memilih pekerja perawat, apa saja yang harus saya perhatikan? Jangan khawatir dengan hal-hal ini, biar pengacara profesional yang menjelaskannya pada kalian. Halo semuanya, hari ini saya akan memperkenalkan biaya-biaya yang harus ditanggung oleh majikan. Ketika mempekerjakan pekerja perawat, jangan lupa untuk subscribe channel kami. Klik like dan share supaya Anda bisa mendapatkan lebih banyak informasi bermanfaat tentang peraturan pekerja migran. Ketika mempekerjakan pekerja perawat, majikan harus menanggung 6 jenis biaya. 4 jenis pertama adalah biaya tetap. Yang pertama adalah gaji. Saat ini mengikuti aturan dalam skema penyesuaian gaji pekerja migran rumah tangga yang diatur oleh Kementerian Tenaga Kerja. Jumlah gaji minimal adalah 20.000 NT per bulan. Jumlah sebenarnya dapat disesuaikan menurut isi pekerjaan serta kebutuhan dalam perawatan yang dicantumkan secara jelas dalam kontrak kerja. Yang kedua adalah dana stabilisasi tenaga kerja. Jumlahnya 2.000 NT per bulan. Biaya ini dibayarkan oleh majikan kepada pemerintah. Yang ketiga adalah biaya asuransi kesehatan. Tingkat asuransi untuk pekerja perawat didasarkan pada jumlah gaji pokok. Silakan merujuk pada tabel biaya asuransi kesehatan nasional. Untuk mengetahui jumlah biaya yang harus ditanggung oleh majikan, biaya yang ditanggung majikan pada tahun 2025 adalah 1.384 NT. Keempat adalah asuransi kecelakaan kerja. Sejak 1 Mei 2022, Kementerian Tenaga Kerja memberlakukan Undang-Undang Asuransi dan Perlindungan Kecelakaan Kerja. Pekerja perawat juga merupakan sasaran wajib dari asuransi kecelakaan kerja. Dalam menetapkan risiko pekerjaan, pekerja perawat diklasifikasikan dalam kategori pelayanan rumah tangga. Biaya tingkat risiko kategori ini pada tahun 2025 adalah 0,19%. Bila dihitung berdasarkan besarnya gaji bulanan pekerja migran, biaya asuransinya adalah 54 NT per bulan. Kelima adalah upah lembur. Untuk pekerja perawat, setiap bekerja 7 hari, harus ada setidaknya 1 hari libur. Jika perlu meminta pekerja perawat untuk bekerja di hari libur, perhitungannya akan didasarkan pada gaji bulanan sebesar 20.000 NT dengan upah lembur sebesar 667 per hari. Yang terakhir adalah asuransi kecelakaan. Asuransi kecelakaan bukanlah asuransi yang diwajibkan pemerintah, namun dalam kontrak kerja di berbagai negara terdapat ketentuan mengenai asuransi kecelakaan bagi pekerja migran. Majikan dapat merujuk para peraturan kontrak kerja di masing-masing negara untuk membeli asuransi. Ini dapat menjadi jaminan jika terjadi kecelakaan yang menimpa pekerja migran di luar jam kerja dan merupakan bagian penting dari perlindungan pekerja perawat. Biaya yang harus ditanggung pekerja perawat ketika bekerja ke Taiwan mencakup asuransi kesehatan, biaya agensi, biaya pembuatan ARC, dan biaya pemeriksaan kesehatan. Yang pertama adalah biaya asuransi kesehatan. Dengan gaji bulanan 20.000 NT sebagai contoh, pada tahun 2025, pekerja migran perlu menanggung biaya ASKES sebesar 443 NT. Yang kedua adalah biaya layanan agensi. Setelah pekerja migran datang bekerja ke Taiwan, jika memerlukan bantuan dari agensi dapat meminta biaya layanan kepada pekerja migran. Berdasarkan kumulasi waktu bekerja pekerja migran setelah masuk ke Taiwan, yang dibagi menjadi tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, dan seterusnya, biaya setiap bulannya tidak boleh melebihi 1.800 NT, 1.700 NT, dan 1.500 NT. Yang kedua adalah biaya pembuatan ARC. Jumlahnya 1.000 NT per tahun. Yang ketiga adalah biaya pemeriksaan kesehatan. Akan ada 4 kali pemeriksaan selama 1 periode izin kerja. Biaya setiap kalinya sekitar 2.000 NT. Biaya yang lain mungkin terjadi saat bekerja seperti biaya penggantian paspor, biaya ketika sakit atau cedera, seperti biaya transportasi ke klinik, biaya pendaftaran, biaya pengobatan, dan lainnya juga harus ditanggung sendiri. Perlu diingat juga, cuti untuk pulang kampung selama masa kerja dan tiket pulang setelah kontrak kerja berakhir dapat diberikan berdasarkan kesepakatan antara majikan dan pekerja.
Jadi, majikan dan pekerja migran harus memperhatikan isi kontrak kerja yang ditandatangani untuk menghindari perselisihan. Proses perekrutan pekerja migran serta dokumen yang harus disiapkan cukup banyak dan kompleks. Majikan dapat meminta bantuan lembaga ketenagakerjaan swasta dalam proses pencocokan dan perekrutan tenaga kerja. Lembaga ini juga dikenal sebagai perusahaan agensi supaya kantor agensi tidak meminta majikan dan pekerja asing membayar biaya di luar yang ditetapkan oleh pemerintah. Ketika majikan ingin mempekerjakan pekerja migran, agensi hanya dapat memungut 1 kali biaya pendaftaran dan biaya pengenalan. Biayanya tidak boleh melebihi gaji bulan pertama pekerja migran. Setelah mempekerjakan pekerja migran, akan ada biaya layanan sebesar 2.000 NT per tahun untuk biaya layanan setelahnya. Selain itu, sebelum pekerja migran datang bekerja ke Taiwan, agensi di negara asal mereka juga akan meminta komisi. Agensi di Taiwan tidak boleh meminta biaya ini lagi kepada pekerja migran ketika menghadapi agensi yang meminta biaya tertentu. Majikan dan pekerja migran harus memperhatikan poin-poin penting berikut. Pertama, pastikan ada kontrak terkait yang tertulis untuk melindungi hak dan kepentingan kedua belah pihak. Kedua, pastikan perusahaan agensi benar-benar telah memberikan layanan secara nyata. Terakhir, pastikan bahwa perusahaan agensi tidak memungut biaya di muka. Ini dapat mencegah terjadinya perselisihan di masa mendatang dan melindungi hak dan kepentingan Anda sendiri. Berikutnya, mari kita lihat masalah yang sering terjadi dalam praktik sehari-hari. Pertama, ada majikan yang bertanya, bisakah saya mempekerjakan pekerja migran tanpa melalui agensi? Saat ini, majikan dapat mengajukan permohonan secara langsung kepada Kementerian Tenaga Kerja atau dapat menghubungi Pusat Perekrutan Langsung (DHSC) untuk mendapatkan bantuan. DHSC didirikan oleh Kementerian Tenaga Kerja. Dengan konsep pelayanan terpadu satu pintu, DHSC menyediakan layanan konsultasi mengenai perekrutan pekerja migran, penerjemah dwi bahasa, bantuan dalam proses pengajuan dan pemberitahuan perihal pengawasan selama masa kerja. Prosedurnya jelas dan sederhana. Majikan hanya perlu menanggung biaya administrasi saja. Ini dapat menghemat biaya agensi secara efektif dan mengurangi modal merekrut secara keseluruhan. Berikutnya adalah pertanyaan mengenai dana stabilisasi tenaga kerja. Ada majikan yang khawatir setelah pindah rumah, mereka tidak dapat menerima slip pembayaran. Kini, majikan pekerja rumah tangga dapat menggunakan sertifikat penduduk digital dan memasukkan data yang bersangkutan secara online dan melakukan perubahan alamat rumah. Anda juga dapat mengatur terlebih dahulu untuk membayar secara online atau menggunakan auto debit supaya lebih praktis. Selain itu, jika pekerja migran ingin pindah majikan, apakah majikan perlu membayar dana stabilisasi tenaga kerja? Selama menunggu pindah majikan, dana stabilisasi tenaga kerja tetap harus dibayarkan oleh majikan semula, hingga diterbitkannya surat pencabutan izin kerja dari Kementerian Tenaga Kerja atau sampai perpindahan berhasil, dan dana tersebut dialihkan ke majikan baru. Kementerian Tenaga Kerja akan menghitung jumlah dana berdasarkan jumlah hari yang relevan. Pertanyaan ketiga adalah, bagaimana cara membayar gaji? Pertama, pembayaran gaji untuk pekerja perawat harus mematuhi isi kontrak kerja yang ditandatangani kedua belah pihak dan peraturan pemerintah terkait. Pastikan jumlah gaji dan metode pembayarannya. Metode pembayaran gaji dapat memilih pembayaran tunai atau transfer bank. Jika memilih pembayaran tunai, ingatlah ketika memberi gaji, majikan harus minta pekerja perawat untuk memberi tanda tangan sebagai bentuk konfirmasi. Jika memilih transfer bank, pastikan bahwa data rekening bank pekerja perawat sudah benar dan simpan bukti transfernya untuk memastikan bahwa gaji sudah ditransfer. Kedua, saat membayar gaji, selain biaya asuransi kesehatan nasional yang harus ditanggung sendiri oleh pekerja dan potongan biaya lainnya sesuai aturan hukum, gaji harus dibayar langsung secara penuh. Hal-hal seperti biaya layanan agensi yang dibayar lebih dulu oleh majikan, pinjaman luar negeri, dan lain-lain tidak dapat dipotong secara sembarangan. Perlu diperhatikan juga untuk pekerja migran yang datang bekerja ke Taiwan sebagai pembantu rumah tangga atau sebagai perawat, majikan juga tidak boleh memotong pajak penghasilan mereka. Lalu, daftar perinci gaji juga sangat penting. Rincian harus dicetak dalam bahasa Mandarin
dan bahasa asli negara orang asing. Isinya mencakup item dan jumlah yang harus ditanggung oleh pekerja migran, serta tanggal dan metode pembayaran gaji. Pekerja migran harus memeriksa secara teliti apakah majikan telah mematuhi isi daftar perincian gaji dan membayar gaji secara penuh, lalu beri tanda tangan untuk konfirmasi. Setiap pihak menyimpan satu salinan. Jika pekerja migran dan majikan telah sepakat untuk membayar tertentu di muka, seperti biaya pembuatan kartu ARC, biaya pengobatan, dan lain-lain, meskipun ada perjanjian tertulis, majikan tidak dapat langsung memotong gaji pekerja. Setelah pekerja migran menerima penuh gaji mereka, barulah mereka membayar biaya yang telah dikeluarkan oleh majikan. Majikan juga harus memberikan tanda terima untuk disimpan oleh pekerja migran. Proses membekerjakan pekerja perawat melibatkan banyak peraturan hukum dan pembagian biaya yang rinci. Jika bisa memahami dengan jelas terlebih dahulu, kita tidak hanya melindungi hak dan kepentingan majikan, tapi juga bisa membuat pekerja migran bekerja lebih nyaman dan pekerjaan perawatan menjadi lebih lancar. Jika ada pertanyaan lainnya, Anda dapat menghubungi saluran konsultasi ketenagakerjaan 1955 atau bertanya kepada Otoritas Administrasi Ketenagakerjaan berwenang setempat. Kantor Pekerja Migran Asing dan Penyandang Disabilitas Kota Taipei juga menyediakan berbagai layanan konsultasi. Silakan datang untuk menggunakan layanan. Terima kasih sudah menonton.